Hai Cancer, Sun Moon Rising di luar sana apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke Cancer, ini general reading untuk Cancer Sun Moon Rising di luar sana ya. Di bulan Maret 2021, tetapi energinya untuk 3 bulan ke depan ya. Sebagian bisa saja energinya lebih dari 3 bulan. Jadi apa yang dibaca saat ini, apa yang terbaca saat ini itu kan energetically ya. Dilihat dari energinya gitu. Dan itu belum tentu terjadi di bulan ini juga atau 1 bulan ke depan. Bisa 3 bulan ke depan atau bahkan kembali lagi ke progresnya masing-masing, bisa lebih dari 3 bulan. Oke, Cancer. Tapi ada yang mungkin sepanjang tahun ini, misalkan secara karirnya sepanjang tahun ini cukup bagus. Jadi bisa saja semakin menuju akhir tahun itu semakin oke gitu. Semakin meningkat gitu juga bisa sih gitu. Jadi tergantung apa yang kita baca sih ya. Cuman kali ini kita akan membaca energi Cancer 3 bulan ke depan ya. Walaupun itu juga bisa lebih dari 3 bulan. Oke? Cancer Sun Moon Rising di luar sana, ingat ini general reading, jadi nggak mungkin resonate untuk semua Cancer Sun Moon Rising di luar sana gitu ya. Dan nggak ada salahnya untuk kalian mengetahui Sun Moon Rising kalian. Kalau nggak tahu caranya, langsung cek di description box ya. Di situ ada linknya, kalian tinggal masukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir. Sebisa mungkin jamnya itu menitnya harus tepat ya, karena beda menit bisa saja hasil risingnya berbeda gitu, oke? Baik, untuk Cancer ini general reading untuk kalian ya. Kalau yang kulihat di sini, ini akan resonate untuk Cancer Sun Moon Rising di luar sana yang sedang mengalami ya situasi bingung memilih. Jadi gini, kalian dihadapkan beberapa pilihan yang berkaitan dengan orang dan kalian itu sebenarnya sudah tahu inginnya kemana. Cuman keadaan itu membuat kalian gak enak untuk memilih atau sulit memilih gitu. Tapi hati kalian tahu kalian mau kemana, itu tahu. Cuman kalian selama ini dibikin apa ya? Dibikin gak tenang, dibikin gak bahagia karena pilihan itu yang berkaitan sama orang gitu. Jadi kemungkinan kalian kalau yang sedang mengalami situasi kebingungan memilih di antara orang, ini memang gak harus tentang romance, tapi ini tentang pilihan dan tentang lebih dari satu orang gitu. Dan kalian diminta untuk tegas, untuk bersikap tegas ya, jujur terhadap perasaan kalian gitu. Jadi buat kalian yang galau Cancer Sun Moon Rising di luar sana, galau terhadap pilihan, terhadap beberapa orang gitu, galau terhadap pilihan, keputusan yang harus kalian buat gitu, mungkin ini akan cocok buat kalian. Oke? Baik, kita langsung saja ya, Cancer Sun Moon Rising di luar sana. Oke. Cancer Sun Moon Rising. Kalau yang kulihat di sini ada Five of Cups, jelas kesedihan gitu ya. Di sini ada Prince of Air atau Prince of Sword, King of Fire, sama King of Cups ya. Dari tadi aku mau menyebut Cancer itu nyebutnya Pisces. Mungkin karena aku habis buat general reading untuk Pisces, bisa juga. Tapi bisa juga kalian ada yang berhubungan sama water sign juga, sesama water sign gitu. Pisces kan juga water sign ya. Jadi gini, Cancer ya, Cancer Sun Moon Rising ini pembacaan untuk Cancer ya. Kalian sedih karena kalian itu merasa tertekan. Pilihan yang ada, situasi yang ada itu membuat kalian tertekan. Kalian tahu kalian harus memilih, kalian harus buat keputusan mana yang kalian pilih gitu. Atau langkah mana yang kalian pilih gitu. Situasi ini berhubungan sama beberapa orang ya. Dan mungkin yang membuat kalian tidak enak itu kalian takut menyakiti orang-orang yang ada di situ gitu. Kalau kalian mau jujur terhadap perasaan kalian untuk membuat pilihan, kalian takut ada pihak yang tersakiti gitu. Jadi itulah kenapa ini berhubungan dengan beberapa orang dan berhubungan dengan pilihan, keputusan gitu. Dan kalian selama ini tertekan sama situasi itu dan belum bisa jujur. Selama ini tuh kelihatannya belum bisa jujur dan itu yang buat kalian tertekan dan sedih. Sedih karena
Situasi ini membuat kalian tidak menjalani kehidupan atau pilihan yang sebenarnya kalian inginkan, atau kalian apa ya? Ya mungkin karena kalian nggak bisa jujur sama perasaan kalian gitu. Ya, jadi apa ya? Kalian akhirnya menjalani sesuatu yang akhirnya menyiksa kalian sendiri gitu. Karena tidak jujur itu juga memang menyiksa ya. Maksudnya gimana ya? Nggak jujur sama perasaan kita. Nggak jujur sama perasaan itu bukan tentang kita mengungkapkan perasaan kita aja loh ya kepada orang, enggak, tapi jujur untuk melakukan apa yang memang sesuai dengan pilihan hati kita gitu. Itu juga butuh kejujuran kan. Orang bisa saja terjebak pada keadaan merasa tidak enak, terjebak pada situasi lingkungannya dan nggak berani gitu. Akhirnya membuat mereka nggak berani untuk melakukan apa yang sesuai dengan pilihan hatinya gitu. Akhirnya mereka selama ini menjalani apa yang gak sesuai dengan arah hatinya, dan itu juga udah menyiksa kan gitu. Dan sepertinya itu yang kalian alami Pisces sampai Cancer ya, itu kemungkinan yang sedang kalian alami Cancer ya. Merasa tertekan gitu, menjalani sesuatu yang sebenarnya tidak membuat kalian bahagia, tapi kalian merasa tertekan, ada rasa gak enak, kalian merasa serba salah, dan akhirnya kalian memendam rasa sedih itu gitu. Ya itu akhirnya terluka gitu aja gitu. Maksudnya ya kalian akhirnya terluka gitu. Dan itu mungkin kalian memilih untuk menanggung luka itu aja gitu. Tapi sampai kapan kalian kuat menanggung luka itu gitu? Ya kan? Lama-lama luka itu makin dalam. Lama-lama sakit itu makin apa ya? Makin lebar spotnya bisa jadi ya. Dan itu makin menyiksa ya. Namanya kalau kita nggak jujur itu emang menyiksa ya. Tadi kan aku udah bilang ya, nggak jujur dengan langkah kita, nggak jujur dengan keputusan kita, nggak jujur dalam menjalani hidup kita, itu kan menyiksa gitu ya. Kalau memang jujur itu bukan keegoisan sih sebenarnya ya. Baguslah kalian jadi orang yang jujur ya, jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, bagus dong itu. Itu bukan egois sih sebenarnya. Jujur dalam menjalani hidup bukan egois juga gitu ya. Itu pilihan yang wajar gitu. Karena kalau orang nggak jujur dalam menjalani hidup, lama-lama dia juga tersiksa loh sama situasinya gitu ya. Di sini ada beberapa orang Cancer, oke? Di sini ada beberapa orang Cancer, Sun, Moon, Rising di luar sana ya. Melibatkan beberapa orang lah gitu. Kalian sudah bertahan di situasi ini cukup lama gitu, dan ya kalian merasa tersiksa. Jelas di sini ada Five of Cups. Tapi kalian sadar pada akhirnya rasa sakit yang kalian biarkan terus-terusan ini kan juga membuat kalian nggak tahan gitu ya. Ya lama-lama akhirnya kalian juga akan ditekan untuk membuat pilihan. Terus dealing dengan rasa sakit itu, atau berani membuat langkah yang lain gitu untuk menyelamatkan diri kalian. Lama-lama itu sih kalian sadar gitu kalau situasi ini itu melukai kalian terus gitu. Justice dan the judgment di sini akhirnya kalian membuat keputusan gitu. Di tahun ini bisa jadi keadaan membaik gitu. Ini mungkin sudah berlangsung dari tahun sebelumnya gitu. Tapi di tahun ini keadaan bukan harusnya sih. Ini pilihan kalian. Kalau yang aku baca di sini, ada potensi besar kalian itu sadar bahwa kalian harus membuat sikap. Kalian mendapatkan perspektif. Kalian mendapatkan clarity ya. Kalian terbuka pikirannya bahwa kalian memang harus mengambil langkah terhadap situasi ini. Dan permasalahan yang sudah lumayan lama mungkin ini ya, atau dari tahun sebelumnya ya, intinya masalah ini ya yang sudah berlangsung mungkin ya dari tahun sebelumnya itu tadi, atau mungkin lebih. Entahlah, ini karena general reading ya, tapi
Intinya kalau yang aku lihat, karena kalian sudah terbuka itu tadi pikirannya ya. Di sini ada kartu Justice dan Judgment. Mungkin saatnya di tahun ini situasi itu berubah, tapi situasi itu berubah bukan berubah sendiri gitu. Tapi kalian yang membuat situasi itu berubah. Cuman mungkin kalian itu baru kepikirannya mungkin di bulan-bulan ini gitu. Atau makin yakinnya di beberapa bulan ke depan gitu. Itu yang kulihat energinya kayak gitu ya. Cuman maksudnya intinya perubahan itu dari kalian ya. Kalian kalau mau berharap keadaan berubah begitu aja susah sih ya. Kalian tetap harus buat aksi untuk perubahan gitu. Kalianlah yang menyelamatkan diri kalian lewat kejujuran itu. Jujur untuk memilih apa yang sesuai dengan hatinya gitu. Ya selama itu gak melanggar hukum maksudnya. Kalian yang bisa menyelamatkan diri kalian gitu. Memperjuangkan apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi ya mungkin aku melihat energi besarnya di tahun ini keadaan berubah. Masalah ini gitu ya. Masalah yang kalian sudah tahu, kita lagi bahas masalah apa ini. Ya, tahun ini kemungkinan berubah keadaannya. Mungkin ada orang yang menyadarkan kalian gitu. Jangan-jangan fun reading ini yang menyadarkan kalian. Enggak lah ya, enggak tahu juga sih. Mungkin orang di luar sana, kalian ketemu sama orang di luar sana yang menyadarkan kalian, atau kalian habis melihat kejadian atau peristiwa yang nggak sengaja gitu, terus itu menyadarkan kalian, itu juga bisa jadi. Jadi cara universe menggiring kalian tuh memang macam-macam sih ya. Cuman ya balik lagi, anggaplah intervensi universe lewat trigger atau hal-hal yang mungkin menggiring kalian ke arah situ itu itu semacam hanya trigger aja. Pada akhirnya kalian sendiri sih, semua kembali ke kalian gitu. Jadi ulang ya, jadi gini, universe itu mungkin saja menggiring kalian gitu lewat orang yang kalian temui, lewat sesuatu yang kalian lihat, kalian dengar gitu, dengan berbagai cara gitu. Mungkin saja menggiring kalian seperti itu. Maksudnya ya universe bisa menggiring kalian lewat itu gitu. Tapi pada akhirnya sebenarnya perubahan itu dari kalian sendiri kan gitu. Ya, ketika kalian merespon trigger itu dengan tepat, ya itu membuka pikiran kalian, lalu kalian berubah gitu. Kesannya memang universe yang mengubah ini. Ya secara tidak langsung ya, mungkin iya. Tapi ini merubahnya lewat kalian ya. Lewat kalian ya. Mungkin universe itu mengirimkan beberapa hal yang bisa memberikan kalian clarity itu tadi. Intervensinya lewat situ. Tapi perubahan itu jelas kalian yang harus melakukannya dulu gitu. Kayak gitu sih intinya. Mungkin gitu ya perjalanannya. Tapi yang kuliah di sini ini adalah langkah yang baru kalian lakukan mungkin di tahun ini gitu. Sebelum-sebelumnya kalian gak kepikiran atau gak berani gitulah intinya. Ya, Page of Sword, Ten of Sword, The Fool. Kalian ya jelas ya. Ini kalian itu ada energi berhati-hati banget. Ya namanya hati-hati, semua itu memang harus hati-hati gitu. Nyebrang aja harus hati-hati ya kan. Jangan sampai ketabrak ya kan, apalagi buat keputusan. Termasuk buat keputusan ya, emang harus hati-hati gitu. Betul, hati-hati. Emang kita perlu lihat dari berbagai sisi kok. Jadi biar pertimbangannya matang sih memang. Cuman situasi ini emang udah menyakitkan banget gitu. Cuman ya situasi ini akan berakhir itu kalau kalian mau buat langkah itu, mau berani keluar dari zona itu untuk bikin aksi. Intinya ini semua akan berakhir, itu tergantung dari kalian sih ya gitu. Tapi ya tahun ini kok ini harusnya keadaan membaik kalau aku lihat, karena di tahun ini kalian berani untuk membuat aksi ini, kejujuran ini, langkah baru. The Fool, Ten of Sword, The Fool ya. Jadi ya aku lihat memang beberapa bulan ke depan ini mungkin sekarang kalian udah mulai mikir ya.
tapi beberapa bulan ke depan ini keyakinan untuk membuat langkah itu. Dan tahun ini itu ada akhir dari masalah yang kayaknya nggak selesai-selesai dari kemarin. Setidaknya ada keadaan yang membaik gitu loh. Dari kartu Ten of Swords sama The Fool itu kan sebuah akhir ya. Akhir dan awal yang baru ya. Akhir dari masalah yang gak selesai-selesai, yang sakit itu tadi, yang menyakitkan itu tadi ya. Painful, rasanya udah sakit banget, tapi itu ya yang memuncak itu akhirnya berakhir gitu. Setelah di puncak itu berakhir. Jadi The Fool, sesuatu yang baru. Jadi maksudnya sakit yang memuncak itu bisa berakhir juga ya karena ini sih, karena upaya kalian juga, langkah kalian juga. Kalau enggak ya mungkin masih harus dealing dengan rasa sakit itu terus dan masalah yang nggak beres-beres itu gitulah intinya ya. Jadi Ten of Swords dan The Fool di sini pokoknya adalah akhir dan awal yang baru gitu ya. Jelas ini eksplisit banget sih. Oke, lalu Queen of Cups, Four of Wands, Two of Wands. Ya. Pada akhirnya yang aku lihat di sini kalian memilih untuk bahagia. Ya semua orang juga maunya bahagia gitu. Tapi tidak semua orang berani memilih untuk bahagia. Padahal caranya bahagia juga gak melanggar hukum gitu. Kenapa harus takut untuk memilih langkah itu gitu kan gitu. Pada akhirnya kalian memilih untuk bahagia. Ya karena kalian mau, ya ini pilihan ya, bahagia itu pilihan. Kalau kalian gini. Kalau kalian mau stay di situasi yang lama terus ya nggak apa-apa. Cuman ya balik lagi, bahagia nggaknya kan kalian juga yang merasakan gitu ya. Tapi di sini kelihatannya kalian mau jujur sama perasaan kalian. Kalian berani untuk memilih bahagia, memilih sesuai dengan hati kalian. Kalau kalian udah nggak nyaman di situasi itu, kalian mulai berani keluar dari situ. Walaupun ada rasa nggak enak, ada rasa tertekan, ada rasa takut, tapi ya akhirnya berani untuk keluar dari situ gitu. Memang tidak semua orang, ulang. Memang kita nggak bisa memuaskan semua pihak gitu. Tapi balik lagi gitu kan. Yang bisa bikin kalian bahagia ya awalnya kalian dulu kan. Kalau kalian sendiri yang mengisolasi diri di kegelapan itu, di pilihan yang salah itu ya mungkin selamanya kalian gak akan bahagia gitu. Jadi ya kalau kalian berpikir kalian diam saja dan menunggu kebahagiaan itu datang sendiri ya susah ya. Akhirnya itu berlarut-larut sampai kalian berada di fase berpikir bahwa memang kalian harus buat aksi untuk kebahagiaan itu ya, nggak bisa nunggu dari langit turun gitu aja sih memang. Oke. Dan di sini ada oracle-nya. Nah ini dia gitu ya. Ini sih menggambarkan ini ya. Ya mungkin kalian berpikir aduh kayaknya harus berkorban untuk orang gitu. Kalian berpikir kalau kalian bahagia nanti banyak yang terluka. Masa sih banyak yang terluka? Tah ya, cuman gini aja deh. Bahagia itu kan pilihan. Pertanyaannya, apakah pilihan kalian untuk bahagia itu melanggar hukum? Maksudnya untuk kalian bahagia kan kalian gak harus ngerampok ya. Kalau untuk bahagia ngerampok berarti ya itu melanggar hukum memang kan, mencuri gitu. Ya jadi apa pilihan bahagia kalian? Apakah hal itu melanggar hukum? Enggak ya. Apakah itu akan menyakiti orang? Mungkin ada orang yang tersakiti gitu, ada orang yang gak puas. Ya namanya juga hidup. Kalau bukan mereka yang gak puas, mungkin kalian yang gak puas ya. Kalau bukan gini, itu lucu ya. Jadi gini, kalau bukan mereka yang gak puas ya kalian yang gak puas. Kalau kalian mau memuaskan mereka tapi berbohong pada diri sendiri ya kalian kan yang gak puas kan jadinya. Atau gimana? Mereka gak puas tapi kalian puas karena jujur gitu. Jujur sama pilihan kalian.
ya memang hanya itu kan pilihannya, kira-kira gitu sih. Iya ya, pilihannya gitu kan, berarti mereka yang nggak puas atau kalian yang nggak puas. Tapi kan kepuasan mereka itu bukan tanggung jawab kalian loh. Enggak, tergantung sih kalian ini lagi jualan apa enggak, lagi jualan barang atau lagi dagang atau lagi menjual jasa gitu. Kalau itu memang kepuasan customer memang tanggung jawab kalian sih. Ya kan, agar bisnis itu terus berjalan. Tapi ini kalian lagi berbisnis, enggak kan? Ya kan, jadi ya well gitu aja sih Cancer, itu pilihan kalian gitu ya. Mencintai diri sendiri itu bukan keegoisan gitu ya. Hak kalian untuk itu tadi hak kalian untuk memilih ya. Iya, hak kalian untuk memilih. Maksudnya kalau kalian mau memilih bersama orang yang kalian inginkan ya, maksudnya situasinya kayak gimana dulu ya, di luar sana kan macam-macam sih ya. Tapi anggaplah kalian ini, soalnya yang aku tangkap ini bukan tentang romance aja. Sebagian dari kalian memang pilihannya tentang romance, tapi sebagian yang lain bisa jadi ini bukan tentang romance, tapi tetap pilihan dan tetap berkaitan sama beberapa orang gitu loh, yang keadaannya mungkin buat kalian tuh pelik gitu. Untuk kalian buat langkah itu serba salah gitu, takut ada yang terluka gitu. Tapi kalau enggak pun ya kalian juga terluka gitu. Ya udahlah Pisces sampai Cancer gitu ya. Itu sih yang aku bisa bilang gitu. Ya gimana ya, ya betul, mencintai diri sendiri itu bukan keegoisan ya. Soalnya gini loh Cancer, prinsipnya ya, kalau kalian belum bisa membahagiakan diri kalian, gimana kalian membahagiakan orang lain gitu loh. Ya kan, misalkan oh ya udah deh gue berkorban aja gitu, gue nggak bahagia di sini nggak apa-apa, yang penting dia bahagia gitu. Kalian bersama orang yang atau di situasi yang nggak membuat kalian bahagia gitu. Terus bagaimana di sekitar kalian bisa merasakan energi positif itu, kalian aja nggak bahagia gitu kan? Kayak gitu sih. Ini aku kasih contohnya tentang romance, tapi ini situasinya memang bukan tentang romance aja, bisa jadi gitu. Ya, contohnya romance ya, misalkan ya udah deh aku sama dia aja, walaupun sebenarnya hati aku nggak ingin sama dia sih, tapi ya udahlah biar orang lain bahagia, aku nggak bahagia nggak apa-apa. Mau sampai kapan kamu mau pura-pura kayak gitu? Emang bisa, ya kan? Lama-lama kamu tersiksa sendiri gitu. Kalau kamu tersiksa, energi kamu nggak bagus gitu kan, tertekan ya. Orang kalau tertekan emang bisa kalau tertekan aja itu udah indikasi nggak sehat kan ya. Tertekan terus-terusan, nggak bahagia terus-terusan, stay di situ terus-terusan gitu. Terus dengan energi kalian yang tidak bahagia itu, gimana kalian mau menyalurkan energi positif atau kebahagiaan buat orang lain coba, ya kan? Mau sampai kapan gitu kan? Ya deh nggak apa-apa, aku nggak bahagia gitu kan, aku stay di sini aja, nggak bahagia, yang penting orang lain bahagia gitu. Terus lama-lama mungkin kalau kalian nggak bahagia, itu kan punya imbas ke kegiatan kalian, punya imbas ke interaksi kalian, punya imbas pada sosialisasi kalian, kegiatan kalian gitu kan, ekspresi kalian ya, atau imbasnya respon kalian pada orang lain gitu. Orang lain itu pasti akan merasakan loh kalian itu bahagia atau enggak di situ, ya kan? Lama-lama itu juga nggak bisa dibohongi gitu. Kalaupun mereka mungkin mereka tahu kamu nggak bahagia gitu misalkan, tapi mereka mau menutupi kenyataan itu gitu. Lama-lama usaha untuk membohongi diri sendiri itu gagal juga gitu ya, gagal gitu. Itu malah dampak buruknya mungkin banyak juga gitu. Lama-lama kan kenyataan itu juga nggak membuat yang lain happy, bisa jadi gitu ya. Mungkin orang itu
tahu kamu nggak bahagia gitu misalkan, tapi bodo amat lah, yang penting gue sama Cancer gitu, yang penting Cancer di sini, yang penting Cancer pilih langkah ini gitu, buat keputusan ini gitu. Tapi lama-lama kalau Cancer itu rasanya nggak bahagia sama mereka, pasti hubungannya juga nggak enak gitu loh, ya kan? Gimana sih kalian hidup dalam kepura-puraan itu emang enak? Gak enak lagi. Sampai kapan kita mau menjadi orang lain? Sampai kapan kita mau berakting itu? Sampai kapan? Capek loh. Pada akhirnya kita nggak mampu gitu. Ya terserah sih kalau mau coba. Cuman pada akhirnya orang nggak akan bisa berbohong terus-terusan sama dirinya sendiri, itu nggak bisa. Mau pura-pura bahagia nggak bisa juga terus-terusan pura-pura bahagia, itu lama-lama nggak bisa ya. Cuman ada kedua kemungkinan kalau kelihatannya itu berhasil. Kok dua kemungkinan? Oke, kita intinya gini. Sebenarnya kita pura-pura bahagia terus itu nggak mungkin gitu. Kita pura-pura jadi orang lain terus itu nggak mungkin. Kita menjalani sesuatu yang nggak sesuai dengan jiwa kita itu terus-terusan itu nggak mungkin. Acting terus-terusan itu harusnya nggak mungkin ya. Mau yang ada mungkin ya, yang ada kemungkinan mungkin awalnya nggak suka, tapi akhirnya lama-lama dia suka gitu. Itu bisa, tapi kan itu dia udah nggak berbohong lagi. Awalnya mungkin berbohong, tapi lama-lama kebawa perasaan. Artinya itu akhirnya dia menjalani hidupnya dengan jujur karena kan sudah sesuai dengan perasaannya gitu. Tapi kalau dia berbohong terus, itu kayaknya nggak bisa deh, terus-terusan berbohong sama perasaan sendiri itu nggak bisa. Setahu aku ya. Kalaupun mau menjiwai itu, terus kalian merasa berhasil menjiwai itu terus-terusan, mungkin kalian sudah berubah menjadi itu gitu. Saat kalian menjiwai, kalian sudah berubah jadi itu. Artinya itu sudah bukan acting lagi gitu. Kalian sudah menjadi jiwa itu gitu. Intinya kayak gitu sih. Oke, agak membingungkan tapi intinya seperti itu ya. Pokoknya kayak gitu sih. Jadi ya it's up to you. Terserah kamu Cancer, tapi kalau aku lihat sih pada akhirnya kamu berpikir bahwa mengorbankan diri kamu terus untuk situasi ini itu juga nggak tepat gitu. Kamu juga harus bahagia, karena terus-terusan nggak bahagia juga nggak membuat suasana jadi bahagia kan gitu. Oh ya, contoh lainnya itu pekerjaan. Ada orang yang ada kan istilah cintai pekerjaanmu atau lakukan apa yang kamu suka. Bekerjalah, lakukan yang kamu suka atau bekerjalah yang sesuai dengan passionmu, atau sukai pekerjaanmu. Jadi misalkan, oke, ini bukan passion gue, tapi gue berusaha suka sama pekerjaan ini. Orang itu bisa berhasil suka sama pekerjaan itu, tapi bisa juga gagal. Kalau gagal lama-lama dia cuman stres aja sih, cuman hanya menunggu waktu itu stres gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ya pura-pura terus, oke? Jadi di sini ini tuh mengingatkan kalian bahwa kalian nggak bisa mengorbankan diri kalian terus gitu loh. Tapi kalian nggak bahagia tuh nggak bisa. Kalau bukan kalian membahagiakan diri kalian terus, gimana gitu? Kalau kalian mengorbankan diri kalian untuk kebahagiaan orang lain, tapi kaliannya nggak bahagia, ya itu susah juga. Orang juga akhirnya merasa cinta kalian atau cuman merasa cinta kalian atau apa yang mereka jalani itu cuman kepalsuan gitu sama kalian. Bisa jadi kayak gitu ya. Oke, ini tuh lebih kayak ini sih kalau di kartu ini, kalau untuk situasi kalian yang aku baca ini love yourself first gitu ya. Oke. Ya, love yourself first. Ya, kalau bukan kalian yang memperhatikan diri kalian, terus siapa lagi? Kalau kalian nggak bisa memperhatikan diri kalian, bagaimana orang bisa memperhatikan diri kalian dengan tepat gitu? Kalian nggak memberikan contoh itu misalkan, ya? Atau nggak usah berharap sama orang lain lah, buat aksi sendiri gitu. Di kartu ini kalau yang saya baca, kejujuran, balik lagi kayak tadi, kejujuran ya. Ikuti apa yang sesuai dengan intuisi dan suara hatimu. Kemana hati kamu mau melangkah, ya itu maksudnya. Jujur aja sih, jujur sama diri sendiri, jujur sama orang lain, jujur sama diri sendiri kalau maunya itu gitu.
Artinya gitu ya, jujur terhadap apa yang kamu inginkan gitu. Freedom ya, lepaskan rasa gak enak itu. Rasa gak enak, rasa takut melukai, ya gimana ya, pada akhirnya juga akan ada yang terluka gitu loh. Kalau nggak kalian, mungkin orang lain juga ada yang terluka. Tapi kalau kalian melukai diri kalian terus dengan langkah yang nggak tepat, melukai diri kalian terus lah ya, udah nggak, melukai diri kalian terus itu juga langkahnya nggak tepat sih sebenarnya. Ya gimana ya? Itu juga bukan hal yang bijak kan maksudnya. Oke. Lama-lama ya kayak lilin ya, mungkin lama-lama ya kalian meleleh sendiri dan habis gitu, redup, mati gitu ya. Freedom ini kayak bebaskan dirimu gitu loh ya. Kalau cuman mikirin orang terus, ya kamu bersiap harus menanggung rasa sakit itu terus gitu ya. Bebaskan, beranikan untuk jujur, apa yang hatimu ingin katakan gitu ya. Memikirkan orang boleh ya, boleh banget, kenapa enggak gitu. Cuman kalau memikirkan orang tapi nggak memikirkan kalian, ya bagaimana kalian mau jadi pahlawan di luar kalau kalian aja perlu menyelamatkan diri kalian dulu gitu loh sebelum menyelamatkan orang lain gitu misalkan ya. Oke, jadi aku lihat di sini. Nah, di sini tuh ada Five of Wands sama Eight of Wands. Jadi konflik batin ya, udah kelihatan banget konflik batin gitu. Konflik batin ya. Konflik batin, sakit ya. Three of Swords, itu Five of Cups ya. The Sun ya, pada akhirnya kamu mau bahagia Cancer, yaitu mulai dari keberanian kamu dulu gitu ya. Jadi aku lihat ya di beberapa bulan ke depan ini kalian mulai buat aksi sih untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan suara hati kalian. Udah nggak mau berpura-pura lagi, nggak mau berbohong lagi, intinya gitu. Dan itulah yang mengantarkan kalian pada kebahagiaan. Jadi untuk bahagia itu juga perlu berani mengambil resiko loh ya. Contohnya ini, mengambil resiko untuk, kok berani mengambil resiko? Iya, mengambil resiko sih. Cuman maksudnya gini, contohnya ini, untuk bahagia itu kalian harus berani menjemput kebahagiaan kalian gitu. Dengan bahagia, orang itu harus menjadi dirinya sendiri. Tidak semua orang mungkin berani jadi dirinya sendiri. Kalau nggak confident atau nggak percaya diri, mereka takut menjadi dirinya sendiri, bisa jadi, ya kan? Bahagia itu berani untuk mengikuti suara hatinya. Kayaknya simpel ya, cuma ngikutin suara hati, tapi ternyata situasi di luar itu belum tentu situasinya itu semudah itu kita melangkah sesuai dengan hati kita gitu. Bisa jadi ada hal-hal yang membuat kita itu jadi gak enak lah, merasa serba salah lah, merasa waktunya gak tepat lah, merasa keadaan yang menyulitkan lah, kayak gitu macam-macam. Tapi balik lagi, memang untuk bahagia itu perlu keberanian kan, keberanian ya, berani gitu. Misalkan kalian berada di circumstances yang gak nyaman gitu, berani untuk keluar dari circumstances itu gitu loh. Kalian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kalian gak sukai, kalian harus berani untuk melakukan yang sesuai dengan suara hati kalian gitu loh. Itu kan butuh keberanian gitu. Berani keluar dari situ gitu. Berani jujur gitu. Kadang orang ya mau jujur sama perasaannya aja gak berani gitu loh. Sementara kalau dia gak jujur sama perasaannya, dia juga gak bahagia gitu. Jadi ribet kan. Maksudnya itulah kenapa, sebenarnya bukan ribet ya. Ya mungkin keadaannya juga suka ribet kadang-kadang ya. Kadang-kadang ribet, mungkin kadang-kadang kita juga malah bikin ribet juga bisa. Tapi mungkin emang ribet ya, it's okay lah, kita gak usah mikirin itu. Cuman maksudnya yang namanya bahagia ya, itu jelas pilihan. Dan untuk bahagia jelas butuh keberanian, ya kan. Orang mau jujur sama pilihan dan hatinya aja, ya mungkin buat sebagian orang itu mudah gitu. Tapi buat sebagian yang lain itu butuh keberanian besar gitu loh, ya kan. Bayangin deh, mungkin selama ini mereka hanya menjalani sesuai kata orang, instruksi, tapi mereka nggak berani untuk keluar dari situ gitu. Ketika mereka nggak merasa bahagia di situ gitu. Artinya, ya untuk bahagia itu butuh
ya bahagia itu pilihan dan butuh keberanian aksi, minimal jujur, oke? Nah, kalau yang kulihat di sini ya, Cancer, Sun, Moon, Rising di luar sana ya, ini masih tentang Five of Swords ya, Nine of Wands, Two of Pentacles, pilihan-pilihan juggling gitu ya. Kalian kayak berusaha untuk apa ya, semua baik-baik aja, tapi kalian berantakan sendiri gitu. Jadi kalau yang kulihat ini sebenarnya manajemen kalian yang gak tepat ya. Manajemen kalian yang gak tepat. Kalian mau dengerin orang itu pendapatnya macam-macam. Kalian mau dengerin yang mana? Belum selesai dengerin yang ini, udah denger yang lain yang pendapatnya beda. Terus kalian jadi berputar-putar aja di situ. Jadi ini masalah manajemen yang gak tepat menurut aku di Two of Pentacles ini gitu. Di Seven of Wands bisa aja kalian berusaha memuaskan orang lain atau menjaga perasaan orang lain, tapi kalian lupa menjaga perasaan sendiri atau jujur pada diri sendiri. Pokoknya ini kayak kalian itu berusaha menambal di berbagai sisi gitu, sedang berusaha juggling di situ gitu. Itu karena kalian mungkin manajemennya nggak tepat aja untuk menyelesaikan masalah ini atau situasi ini gitu. Ya memang buat keputusan itu perlu keberanian, jelas gitu. Jadi ya berani menghadapi realita, berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah gitu sih ya. Two of Cups, Seven of Cups, ya ini balik lagi sih, pilihan untuk bahagia, ikuti kata hati, kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Two of Pentacles, iya kelihatan banget Two of Pentacles sama Seven of Wands di sini. Apa ya, juggling untuk ini semacam kalian itu ini contoh ya, mungkin nggak harus situasinya kayak gini, tapi contoh ya. Contoh adalah kalian berusaha mendengarkan omongan orang gitu di sekitar kalian, dan omongan orang itu beda-beda gitu. Ya kan, kalian memuaskan yang ini, lalu nanti memuaskan yang sana, tapi mereka bertentangan, kontradiksi gitu. Ya udah mondar-mandir aja kalian kayak di pingpong gitu, dan itu kan melelahkan gitu. Ya ini manajemen aja sih sebenarnya, masalah manajemen menjalani hidup gitu. Oke? Jadi ya balik lagi sih sebenarnya. Semua orang itu bisa mempertimbangkan sesuatu dengan lama gitu. Semua orang bisa punya banyak pertimbangan. Iya bisa, semua orang juga mempertimbangkan, tapi belum tentu dari proses pertimbangan yang mereka lakukan itu akan menghasilkan keputusan yang tepat. Keputusan tepat atau enggaknya dilihat dari mana. Mereka menyesal nggak sama keputusan itu nantinya. Kalau menyesal, nggak merasa bahagia dengan keputusannya, ya mungkin keputusannya nggak tepat buat mereka gitu. Bukan berarti orang yang buat keputusan nggak tepat itu nggak melalui proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, nggak juga gitu. Tapi mungkin mereka salah melihat peta permasalahannya. Jadinya analisa mereka terhadap masalah itu juga nggak tepat. Akhirnya problem solving yang mereka ambil juga nggak tepat. Nah itu yang bahaya gitu ya. Mikir itu bukan berarti akan membuat orang punya pandangan yang bijak gitu. Belum tentu sih, tergantung cara mikirnya mereka atau tergantung mereka melihat permasalahan itu gitu. Kayak gitu. Orang bisa aja gagal paham kan, kayak gitulah ya. Oke, jadi di sini ada Prince of Swords sama The Empress, Nine of Wands, Eight of Pentacles. Pokoknya yang kulihat sih, tahun ini harusnya keadaan membaik, lebih membahagiakan ya. Kalian bisa dapat The Empress itu, kalian bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Asal apa? Kalian seperti Prince of Swords ini, kalian berani dan bertekad itu. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau kalian berdiam diri, entah sampai kapan, ya mungkin gak akan selesai-selesai. Jadi yang menjemput kebahagiaan itu siapa? Ya kalian sendiri gitu loh. Ya, maksudnya gini, kalian bisa, ada quote bagus nih ya. Kalian mungkin bisa berjalan dengan beberapa orang, tetapi tidak ada orang yang bisa menggantikan
peran kalian, gitulah kira-kira. Oke, gini. Kalian bisa menjalani hidup itu dengan banyak orang atau dengan beberapa orang. Tetapi gak ada orang yang bisa menjalani hidup kalian. Ya cuman kalian yang menjalani hidup kalian, gitulah intinya. Jadi maksudnya dalam hidup ini kalian kan bisa ya bersama orang-orang, kalian bisa punya partner, ya kan? Kalian bisa menjalani hidup bareng, tapi orang itu hanya bisa berjalan bersama kalian, tapi nggak bisa menggantikan tugas kalian untuk menjalani hidup kalian gitu. Jadi yang menjemput kebahagiaan itu ya kalian sendiri gitu ya. Akhirnya di tahun ini kalian mulai sadar gitu ya, kalian mulai terbuka pikirannya ya, lalu kalian mulai berani untuk menjemput kebahagiaan kalian ya. Setelah itulah keadaan berubah. Jadi aku lihat ya tahun ini berubah karena aksi kalian ya, bukan karena kalian diam aja gitu ya. Keadaan mungkin bisa aja mulai berubah. Gimana, ini tergantung progres kalian sih. Kalau kalian progresif, pertengahan tahun itu harusnya mulai berubah membahagiakan gitu. Intinya kalian bisa bahagia tahun ini, tapi cepat lambatnya kembali pada kalian gitu ya. Kalau cepat mungkin pertengahan tahun ini udah udah lumayan membaik gitu ya kan. Keuangan yang kulihat ini gini, Cancer ya, kalau kalian nggak bahagia, masalah keuangan, karena energi kalian tersita di masalah ini, jadinya kalian nggak optimal juga terhadap hal lain, termasuk keuangan kalian itu jadi performanya juga nggak optimal gitu. Sehingga situasi ini lebih baik selesaikan dulu lah, karena ini menyita banget loh. Sebelum kalian selesai ini dengan urusan ini, sebelum kalian bungkus urusan ini, energi kalian cuma terbuang-buang di sini, bocornya di sini gitu. Ibarat mesin ini yang cuman bikin bocor, yang bikin boros bahan bakar gitu. Akhirnya untuk keuangan kalian jadi performanya nggak optimal gitu. Tapi bukan berarti keuangan kalian memburuk ya di tahun ini. Cuman ya kayaknya kuncinya nih, kalau kalian merasa keuangan kalian memburuk ya, kuncinya adalah kalian bahagia dulu lah. Kalian selesaikan urusan ini. Nanti yang lain itu menyusul menurut aku. Kalau soal keuangan sebenarnya di sini ada Eight of Pentacles sih, bagus aja gitu. Tapi ya itu tadi, kalian harus selesaikan luka kalian ini. Oke, itu untuk Cancer Sun Moon Rising di luar sana. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.